Dedi, Gubernur konten. Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Auhanal buyuti labaitul ankabut ittakhadhat baytan wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Outfit istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah saat kunjungan ke warga disorot. Gaya nyentrik istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah Habidian Hanum viral. Syarifah disorot warganet karena busana yang dikenakan saat kunjungan ke masyarakat yang tidak sesuai sikon. Dalam sebuah video yang beredar, Syarifah terlihat sedang belusukan menemui para pedagang sayur keliling. Dia tampak berbincang, sembari memberikan sejumlah uang dan berpesan agar pedagang segera pulang setelah dagangannya habis. Namun, aksi sosial yang seharusnya mengundang simpati ini justru memantik berbagai respons negatif dari netizen. Publik dibuat salah fokus dengan penampilan Syarifah dalam video tersebut. Saat belusukan, Syarifah mengenakan gaun putih motif bunga baknoni Belanda, lengkap dengan topi, kalung mutiara, dan perhiasan yang mewah. Penampilannya yang sangat mencolok itu terlihat kontras dengan pedagang sayur yang sederhana, hanya mengenakan caping dan busana harian. Banyak yang menganggap gaya busana tersebut lebih cocok untuk catwalk atau di runway daripada untuk berinteraksi dengan rakyat kecil. Netizen menilai gaya itu menunjukkan kurangnya empati dan sensitivitas sosial. Iki lo model apa sih? Ibunya ini sedang cosplay guys, tapi tidak sesuai tempat. Jadi mungkin karena baru dapat baju baru dan ingin segera dipakai, tapi jadinya nggak tepat, nggak matching. Kasihan juga sebenarnya. Mungkin lama mendambakan kostum ini, tapi tidak kesampaian. Baru punya uang sekarang, jadi belinya baru sekarang terus baru dipakai. Sosok Syarifah Suraidah, istri Gubernur Rudi Masud, tengah menjadi sorotan hangat di media sosial pada akhir Februari tahun 2026. Istri orang nomor 1 di Kalimantan Timur itu viral usai tampil belusukan dengan gaya busana yang dinilai nyentrik dan mencolok. Penampilannya disebut netizen memiliki vibes noni Belanda lantaran mengenakan gaun bermotif lengkap dengan topi lebar berwarna putih. Video yang paling banyak dibicarakan memperlihatkan Syarifah menyapa warga, menemui seorang nenek penjual sayur, sekaligus memberikan sejumlah uang di lokasi. Sorotan ini muncul bersamaan dengan polemik pengadaan mobil dinas Gubernur senilai 8,5 miliar rupiah yang sedang ramai diperbincangkan publik. Sebagian warganet menilai busana tersebut salah tempat untuk kegiatan belusukan. Sementara lainnya menganggapnya sebagai gaya personal yang unik. Diketahui Syarifah Suraidah baru menjabat sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur periode 2025 sampai 2030. Saya Permasim, Bu. Oh ya, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya kagum sama Ibu. Kagum sama kalimat-kalimat mutiara Ibu. Ya, siap. Terima kasih. Ibu ini, Ibu. Sudah ada berapa? Ada kurma di rumah, sudah. Ada berapa orang di rumah? 3. Anak? Anak Semua. Suami almarhum, Bu. Sini. Ambil kue sini. Mau yang mana kuenya? Insya Allah. Pilih. Ini aja. 3 orang. Ini. Satu aja, Bu. Enggak apa-apa. Bu Bazi. Yang penting dimakan ya? Oh ya, siap. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Alhamdulillah rezeki saya, Bu. Alhamdulillah. Kasihkan ini dia 55. 55, Bu. Iya, buat buka puasa ya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Saya selalu mengikuti kata-kata mutiara Ibu. Terinspirasi dari Ya, istri Gubernur Kalimantan Timur jadi sorotan usai viral dengan penampilan glamornya bak bangsawan Belanda saat belusukan menemui warga. Gaya mewah dan nyentriknya dikritik seiring dengan polemik penggunaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang mencapai 8,5 miliar rupiah. Berpenampilan dengan gaun panjang bermotif bunga, berpadu perhiasan mencolok, serta topi klasik bak bangsawan Belanda. Jadi gaya Syarifah Suraidah Abidin Harum, istri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, saat belusukan menyapa warganya. Gaya Syarifah yang dinilai mencolok menuai sorotan publik seiring polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah. Syarifah bukan hanya istri Gubernur Kalimantan Timur, namun ia juga merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Sebagai pejabat publik, sikap flexing Syarifah dinilai menyinggung perasaan rakyat.
Sehingga perbuatan dengan perilaku yang seperti Pak Noni Belanda itu memberikan narasi negatif terhadap kepercayaan publik kepada seorang anggota dewan dan sekaligus sebagai seorang elit di Kalimantan Timur. Bu Syarifah seolah-olah lupa bahwa apa yang dikenakan, apa yang dipakai bersumber dari dana publik. Ini adalah mobil mewah yang sering digunakan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, sebagai mobil dinas. Pengadaan kendaraan dinas yang mewah ini mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Meski dikritik, Rudi berdalih mobil dinas mewah untuk menjaga marwah masyarakat Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi kebijakan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta pembelian mobil dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sewajarnya. Pak Menteri juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Saya juga secara langsung telah berbicara dengan Pak Gubernur, menyarankan kepada Pak Gubernur untuk meninjau kembali, melakukan evaluasi Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit, empati pejabat publik diuji. Gaya pejabat serta kebijakannya haruslah selaras dengan kepentingan publik. Tim Liputan Kompas TV. Istri dari gubernur yang baru-baru ini disorot karena pakai Range Rover 8,5 miliar kedapatan dalam sebuah video menggunakan pakaian yang mirip seperti Noni Belanda. Sambil menyapa masyarakat, netizen merasa gaya berpakaian seperti ini terkesan memamerkan kekuasaan di depan rakyat kecil. Jadi ada kesenjangan atau gap antar gaya hidup mewah yang ditampilkan dengan realita warga yang ia kunjungi. Jadi terlihat dalam video, beliau menggunakan outfit dengan topi lebar putih, gaun dengan aksen brokat, dan ada kayak kalung mutiara. Ini kontras banget dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Terlihat seperti Noni Belanda di zaman kolonial, dan kita tahu sendiri dahulu, kan masih zaman penjajahan. Netizen menganggap ini salah kostum karena menggunakan high fashion pada saat belusukan pada masyarakat adalah langkah komunikasi politik yang kurang tepat. Harusnya menggunakan pakaian yang lebih sederhana, pakai batik atau kemeja putih, dan hindari menggunakan aksesoris yang mencolok kayak perhiasan atau tas branded. Alihin dulu perhatian kalian dari mbak-mbak LPDP dan wardi LPDP lainnya, karena Gubernur Kaltim yang kemarin viral gara-gara mobil dinasnya itu seharga 8,5 miliar rupiah, ternyata dia punya dinasti politik di Kalimantan Timur. Jadi Rudi Masud ini keluarganya itu mulai dari istrinya, adiknya, kakaknya, mereka ngejabat posisi-posisi strategis di legislatif. Abangnya ketua DPRD Kaltim, adiknya itu Bupati Penajem Pasir Utara periode 2018-2022 dan udah pernah terjadi OTT KPK pada Januari 2022. Bininya itu Komisi 5 di DPR RI dari Partai Golkar. Ada kakak satunya lagi yang perempuan, itu Syariah Masud, itu juga dia anggota DPRD di Kaltim. Terus ada abangnya lagi, itu juga wali kota Balikpapan. Gue udah pernah bilang negara ini tuh bukan milik keluarga. Ini udah kayak bikin dinasti di Kalimantan Timur. Gak usah lo pada bilang, yang penting kan dia dipilih oleh rakyat. Diam, kata gue diam sih. Pejabat-pejabat daerah dipimpin oleh satu keluarga, itu nggak sehat. Pertama udah pasti check and balances tuh lemah banget karena ya isinya kan keluarga semua. Udah pasti KKN-nya itu cenderung lebih tinggi kalau misalnya satu daerah atau ya kayak dinasti politik ini itu udah pasti cenderung mengarah ke KKN dan cenderung akan terjadi konflik kepentingan. Kalau satu daerah ini dikuasai oleh satu keluarga, ini negara atau usaha keluarga, bisnis keluarga, kayak nggak ada orang lain aja. Menurut kalian gimana? Jam tangan mewah milik Gubernur Kaltim Pak Rudi Masud. Yuk kita bahas. Lagi rame banget di sosial media Gubernur Kaltim. Viral guys. Karena pengadaan salah satu mobil dinas yang mewah sampai harganya 8 miliar rupiah guys. Beliau beralasan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur, makanya mobilnya harus harga segitu. Seperti biasa, Koko penasaran apakah beliau punya koleksi jam tangan mewah demi menjaga marwah, dan ternyata koleksi jam mewahnya beliau juga nggak kalah guys. Kita lihat yang pertama ya, gas. Nah, kalian bisa lihat di tangan beliau ini, nah itu jam tangan buat pecinta jam pasti nggak asing lagi guys. Sangat ikonik banget dengan bentuk kotak, itu adalah Richard Mille seri RM005 dan harganya hampir 2 miliar rupiah bos. Nah, cuman satu, di foto ini juga beliau menggunakan jam tangan model lain, dan itu adalah jam tangan AP Royal Oak Chronograph Rose Gold juga guys. Dan harganya juga fantastis di 600 jutaan. Gak kaget ya, ternyata dia punya jam tangan senilai rumah mewah di tangannya guys. Mungkin karena itu asal 8,5 miliar itu wajar-wajar saja. Mana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Next minta di-spill siapa lagi, boleh tulis di kolom komentar juga. Follow ke ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next one. Kenapa kita jadi viral di mana-mana begini? Maaf Pak, untuk media di Kota Balikpapan nggak ada yang posting kok, aman. Media-media Samarinda juga nggak ada yang posting kok, aman. Emang media lokal nggak posting, tapi media nasional posting semua. Wah, kalau itu kita nggak bisa apa-apa Pak. Kalau gini kan satu Indonesia bisa fokus ke Kaltim semua. Nanti mereka pada tahu kalau kakak saya itu ketua DPR di Kaltim. Belum lagi wali kota
Penajam. Itu kakak saya juga. Belum lagi istri saya, ketua Kormi dan anggota DPR RI. Adik saya juga pernah jadi bupati Penajam. Stop. Tapi itu kan bukan dinasti politik, Pak. Benar. Kan dipilih melalui pemilihan suara. Kebetulan aja keluarga semua menang. Pak, ini Ferry Irwandi udah mulai bahas masalah mobil. Ya kalian lawan lah. Kan kalian ini selebgram. Sudah dikasih jabatan, bersihkan nama saya. Ini Ferry Irwandi, Pak. Ini pendukungnya satu Indonesia. Saya nggak sanggup. Kemarin kan perjanjiannya cuma ngelawan pendukungnya KAI, bukan melawan satu Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.